Assalamualaikum. Pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kalau lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kelas, selamat ikuti doanya. Baiklah teman-teman, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Saya selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu. Ada yang nggak hadir hari ini? Nggak ada, semua. Sebelumnya Ibu mau kalian biarkan diri kalian jika ada sampah tolong dibersihkan terlebih dahulu dan tolong rapikan mejanya supaya kita bisa belajar dengan kondusif dan nyaman. Oke, ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, silakan. Mengenai konsep badan usaha, Bu. Ya, betul sekali. Kemarin kita telah mempelajari mengenai konsep badan usaha. Ada yang tahu atau hubungan konsep badan usaha dengan materi kita pada pagi hari ini mengenai BUMN? Ya, silakan. Hubungannya BUMN merupakan suatu bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik khusus karena pemilikan modalnya dimiliki oleh negara. Ya, betul sekali. Badan usaha memiliki bank. Yang pertama itu ada BUMN. Yang kedua ada BUMS. Dan yang ketiga itu ada yang kedua itu ada BUMD dan yang ketiga ada BUMS. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai BUMN. Nah, apa sih BUMN itu? Sebelum kita masuk ke materi kita mengenai BUMN, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami definisi dari BUMN. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari BUMN. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami peran dari BUMN. Yang keempat, peserta didik mampu memahami keunggulan dari BUMN. Dan yang kelima, peserta didik mampu memahami kelemahan dari BUMN. Nah, kita akan masuk ke materi. Apa sih BUMN? BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar dari modalnya itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang dimana yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, ada pula jenis-jenis dari BUMN. Ada yang tahu apa jenis-jenis dari BUMN? Ya, silakan. Jenis BUMN itu ada dua. Yang pertama perusahaan perseorangan atau persero. Yang kedua itu perusahaan umum atau peru. Ya, betul sekali. Jenis-jenis dari BUMN itu yang pertama ada perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan atau persero adalah badan usaha milik negara yang dimana dia berbentuk perseroan terbatas yang seluruh modalnya itu terbagi atas saham atau paling sedikit 51% modalnya itu dimiliki oleh negara. Contohnya seperti PT KAI, Bank Mandiri, dan PLN. Yang kedua itu perusahaan umum. Perusahaan umum adalah badan usaha milik negara yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh negara. Nah, contohnya itu seperti Pegadaian dan Bulog. Ada pula peran dari badan usaha milik negara. Nah, peran dari badan usaha milik negara itu ada tiga. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Nah, yang kedua, mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan usaha pengembangan usaha kecil dan koperasi. Yang ketiga, merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam berbagai bentuk seperti jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi. Selanjutnya ada keunggulan dari BUMN. Ada yang tahu apa keunggulan dari BUMN? Keunggulan dari BUMN ada tiga. Yang pertama, beroperasi pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa publik untuk pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memperoleh jaminan modal dari pemerintah. Ya, betul sekali. Itu tadi merupakan keunggulan dari badan usaha milik negara. Ada keunggulan, ada pula kelemahan dari badan usaha milik negara.
Kelemahannya itu ada 4. Yang pertama, kurang efisien dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Yang kedua, manajemen kurang profesional. Yang ketiga, penentuan keputusan lambat karena panjangnya birokrasi dalam keputusan perusahaan. Nah, yang kelima, seringkali sulit untuk memperoleh keuntungan. Bahkan terkadang perusahaan BUMN itu mengalami kerugian. Nah, itu tadi materi kita mengenai BUMN ini. Ada yang ingin ditanyakan dari materi kita pada pagi hari ini? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, apa semuanya sudah paham mengenai materi kita pada pagi hari ini? Paham. Oke, supaya kalian bisa lebih paham lagi mengenai materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau kasih tugas buat kalian. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok, yang dimana itu terdiri dari 7 kelompok dan akan dikirim secara acak. Untuk tugasnya akan Ibu kirim melalui WA group, dan untuk deadline-nya itu 1 minggu ya. Ibu mau kalian minggu depan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas secara bergantian semua kelompok. Dengan tugas yang Ibu berikan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada pagi hari ini? Ya, silakan. Jadi kesimpulannya, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang digunakan. Untuk jenis BUMN itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama perusahaan perseroan atau persero, dan yang kedua itu perusahaan umum atau peran dari BUMN itu diantaranya yang pertama menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Yang kedua, menunjukkan strategis sebagai pelaksana pelayanan pengembangan usaha kecil dan migrasi. Yang ketiga, merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi. Untuk keunggulan BUMN itu yang pertama, beroperasi pada bidang-bidang yang menguasai hidup orang banyak. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa publik untuk pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memperoleh jaringan modal dari pemerintah. Untuk kelemahan BUMN itu, yang pertama, kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Yang kedua, manajemen kurang profesional. Dan yang ketiga, penentuan keputusan lambat. Yang terakhir, seringkali sulit memperoleh keuntungan. Oke, itu tadi merupakan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Ibu ingatkan kembali ya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian yang sudah Ibu berikan, dan Ibu mau semua anggota kelompok itu bekerja. Tidak ada yang namanya cuma numpang nama. Apa kalian paham? Oke, dan jangan lupa juga kalian belajar untuk pertemuan selanjutnya itu mengenai badan usaha milik daerah. Oke, sampai sini saja materi kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.